kudune damkar iki. Lah iki kudune damkar, nek ora damkar ya ora iso no. Few moments later. Just a feeling that I want it behind because it's something that is just in my mind. I guess it goes that. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Tita Loka dari jurusan Komunikasi Penyiaran Islam semester 4. Nah, ini saya mau melaporkan pembelajaran atau disebut dengan learning journal. Simak videonya teman-teman. Nah teman-teman, mata kuliah penulisan berita dan artikel ini pada pertemuan kelima ini membahas tentang bagaimana sih peliputan suatu berita kriminal, politik, dan ekonomi dan lain-lain. Nah sebelum itu kita harus tahu peliputan berita itu adalah suatu cara yang dilakukan oleh wartawan atau jurnalis dalam mendapatkan informasi mengenai peristiwa yang sedang ataupun yang terjadi di tengah masyarakat. Untuk itulah teman-teman, sebelum menyusun atau menyiarkan berita lewat media, seorang wartawan terlebih dahulu harus mencari berita. Ada beberapa nih jenis-jenis liputan berita. Yang pertama adalah berita kriminal. Nah berita kriminal adalah keterangan tentang segala kejadian yang bertentangan seperti pembunuhan, perampokan, pencurian, penodongan, perkosaan, penipuan, korupsi, penyelewengan, kecelakaan raja yang dilakukan oleh aparat, bunuh diri, dan lain-lain teman-teman. Nah teman-teman, teknik liputan berita kriminal yang pertama adalah yaitu mengumpulkan informasi awal dengan cara memantau laporan polisi atau sumber-sumber resmi lainnya tentang kejadian kriminal, mengkonfirmasi informasi dengan narasumber terpercaya seperti pihak kepolisian atau kejaksaan, mengumpulkan data dan fakta dasar seperti waktu, lokasi, jenis kejahatan, dan lain-lain. Kedua adalah mendatangi tempat TKP. Nah, untuk mengambil foto atau video pendukung sebagai bukti juga diperlukan teman-teman, mencari dan mewawancari saksi mata jika memungkinkan. Yang ketiga adalah mewawancarai narasumber, mewawancari korban atau keluarga korban dengan memperhatikan privasi dan traumanya. Yang keempat adalah mengumpulkan bukti pendukung seperti mengumpulkan dokumentasi seperti laporan polisi, berita, dan acara, dan lain-lain pokoknya teman-teman. Yang kelima adalah menyusun laporan, menyusun berita yang menarik dan informatif serta menyajikan fakta serta akurat, lengkap, dan berimbang. Kepenulisan hukum melibatkan penggunaan bahasa yang akurat, logis, dan jelas dalam membuat pernyataan hukum, undang-undang, dan peraturan. Dokumen hukum seperti surat perjanjian, surat pembendaharaan, dan peraturan perusahaan harus dibuat dengan tepat dan benar untuk menjamin keamanan dan kehormatan di mata pihak yang terlibat. Nah, untuk teknik penulisan berita hukum yang pertama adalah pemahaman dasar. Sebelum menulis atau membuat berita hukum, penting untuk memahami dasar hukum yang terkait. Informasi harus diambil seperti pihak resmi atau ahli hukum yang berpengalaman. Yang kedua adalah penyampaian sederhana. Berita hukum harus dikemas dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat guna menghindari penggunaan bahasa teknis yang sulit dipahami. Tulisan atau buatlah video yang menarik dan memukau dengan menggunakan contoh yang lebih sederhana dan menarik. Yang ketiga adalah tampilan netral dalam penyampaian berita hukum. Harus dijaga tampilan netral dan objektif. Tidak perlu memberikan pemahaman atau memberikan komen pribadi yang dapat mempengaruhi pemahaman pembaca atau pengguna. Nah, keempat adalah menunjukkan konteks berita hukum harus ditulis dengan memberikan konteks yang jelas seperti menganggap isu tersebut penting, bagaimana hal tersebut mempengaruhi masyarakat, dan apa yang harus dilakukan oleh individu untuk menjaga diri dari dampak negatif dari keputusan hukum tersebut. Nah, yang kelima adalah menyertakan sumber seperti informasi hukum yang diberikan harus disertai dengan sumber yang terpercaya. Hal ini membantu untuk mengetahui
Pengetahuan solusi atau pengaruh berita hukum harus menunjukkan bagaimana keputusan hukum akan pengaruh individu, masyarakat, atau sistem hukum. Jika ada menunjukkan solusi atau cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah atau mengatasi atau memperbaiki dampak dari keputusan hukum juga dapat memberikan pengaruh yang lebih positif dengan mengikuti teknik-teknik peliputan berita hukum ini. Kita dapat memastikan bahwa informasi hukum yang kita bagikan dapat dipergunakan dengan baik oleh masyarakat dan memberikan pengaruh yang lebih positif dan bermanfaat. Selanjutnya ada teknik peliputan berita ekonomi. Yang pertama adalah simplifikasi informasi. Sebagai peliput berita ekonomi, Anda harus dapat menggambarkan konsep ekonomi kompleks dalam pemahaman yang mudah dipahami oleh publik. Gunakan bahasa yang sederhana dan contoh yang sederhana untuk membuat informasi lebih dekat dengan pembaca. Yang kedua adalah tampilkan data visual. Menggunakan grafik, diagram, atau infografis dapat membuat data ekonomi lebih menarik dan mudah dipahami. Informasi yang disertai dengan visualisasi akan lebih menarik dan memudahkan pembaca untuk memahami pengaruh kebijakan ekonomi terhadap masyarakat. Nah, yang ketiga adalah berikan konteks. Sebelum memberikan informasi, pastikan Anda memahami konteks yang lemah dan kuat di dunia ekonomi. Berikan pembaca informasi yang lebih luas dan menunjukkan bagaimana keadaan ekonomi yang saat ini terkait dengan masa lalu dan masa depan. Nah, yang keempat adalah berikan perspektif banyak sisi. Sebagai peliput berita ekonomi, Anda harus dapat memberikan perspektif yang luas dan bermacam-macam. Jangan hanya fokus pada aspek negatif atau positif. Sebutkan dampak yang mungkin akan terjadi bagi masyarakat dan industri. Yang kelima adalah tetap aktual dan relevan. Pastikan informasi yang Anda sampaikan tetap relevan dengan keadaan saat ini. Jangan hanya mengupas topik dengan yang populer, tetapi juga mengejar berita-berita yang relevan dan mempengaruhi dunia ekonomi. Yang keenam adalah berikan solusi. Selain menyampaikan masalah ekonomi, Anda juga harus memberikan solusi atau pendekatan yang dapat membantu masyarakat atau pemerintahan mengatasi masalah tersebut. Yang ketujuh adalah interaktif dan menarik. Gunakan teknologi dan platform sosial media yang membuat konten yang interaktif dan menarik. Buatlah video seperti podcast, pengumpulan informasi. Peliputan berita politik harus tetap mengejar dan mengumpulkan informasi yang relevan dari sumber-sumber yang bermutu tinggi seperti parlemen, kantor, pemerintah, pemain politik, dan masyarakat. Nah, ada juga teknik peliputan berita politik. Yang pertama adalah pengelolaan informasi. Setelah informasi dikumpulkan, peliputan harus mengolahkan dengan baik untuk membuatnya lebih mudah dipahami oleh masyarakat. Ini mencakup pemilihan informasi, pemisahan fakta dari pendiri, dan memberikan konteks yang lebih luas. Yang kedua adalah netralitas dalam peliputan berita politik. Penting untuk menjaga netralitas dan menghindari pengaruh daripada sisi itu. Peliputan harus memberikan informasi tanpa memberikan pendiri atau penentukan apakah sesuatu keputusan politik baik atau buruk. Yang ketiga adalah presentasi. Peliputan berita harus menunjukkan presentasi dalam penyampaian berita. Hal ini memastikan bahwa masyarakat memahami kondisi sebenarnya dan tidak hanya melihat satu sisi dari isu politik. Yang keempat adalah transparansi. Penting dalam peliputan berita, peliputan harus menunjukkan sumber informasi dan memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan adalah benar dan akurat. Yang kelima itu adalah interaktif. Peliputan berita politik dapat meningkatkan interaksi dengan masyarakat dengan membuat ruang untuk komentar dan pertanyaan. Hal ini membantu masyarakat untuk memahami informasi lebih dalam dan memperkenalkan diri dengan isu politik dengan relevan. Yang keenam adalah aksesibilitas. Berita politik harus dapat diakses oleh masyarakat secara mudah dan cepat. Peliput harus menggunakan platform yang aksesibel dan memahami teknologi yang digunakan oleh
oleh masyarakat. Nah, dalam melaksanakan teknik peliputan berita politik, peliput harus menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat. Dengan cara inilah mereka dapat membantu masyarakat untuk memahami dan memperbaiki sistem pemerintahan dan memastikan bahwa keputusan politik adalah yang terbaik untuk semuanya. Mungkin teman-teman itu saja yang dapat saya sampaikan dalam laporan pembelajaran ini. Semoga kedepannya saya dan teman-teman itu bisa lebih memahami apa yang saya sampaikan dan apa yang mendapat gitu ya. Semangat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.